Oke, kita lanjut saja langsung. Ini video ini sambungan pembahasan tentang karma baik dan buruk dalam skala yang lebih besar. Ya. Saya beri contoh. Jadi saya beri contoh nyata selain yang pembahasan awal. Gini, kita semua tahu dan harus tahu dan harus mau mengakui lah bahwasanya ras manusia ini untuk saat ini ya, di planet bumi itu paling mendominasi berbuat kerusakan, menciptakan kerusakan, merusak alam. Ini ras manusia ini, perilakunya ras manusia. Manusia merusak tumbuhan, terus perburuan secara besar-besaran tanpa memikirkan keseimbangan atau pembaruan, perawatan, penjagaan terhadap apa yang ada di planet bumi ini. Selain ras manusia dieksploitasi, bumi digali sampai ratusan meter. Demi apa? Demi ego, demi kepentingan pribadinya ras manusia. Dan ini menciptakan karma buruk juga. Karma buruk di rantai semesta alam. Demi kepentingan pribadi mereka tebang pohon semaunya. Padahal kita juga tahu kan, menanam satu pohon itu butuh waktu yang lama. Bahkan ada yang butuh waktu bertahun-tahun sampai puluhan tahun. Gitu. Jadi nggak seimbang antara pengambilan dan perawatannya tadi. Belum lagi ke spesies binatang. Manusia juga sama jahatnya gitu. Ini yang harus kita sadari. Memang tidak semua, tidak seluruhnya, tidak 100% manusia berperilaku seperti itu, bertindak seperti itu. Saya yakin ada sebagian kecil yang berusaha juga merawat. Makanya ada program menanam pohon, terus menjaga satwa agar tidak punah. Tapi sebagian besarnya lebih memilih untuk merusak demi apa? Demi uang. Demi uang, demi harta. Manusia tidak peduli tentang keseimbangan. Manusia tidak peduli tentang pembaharuan. Manusia tidak peduli tentang merawat. Manusia tidak peduli tentang menjaga. Ini sangat fatal bagi saya. Lalu, karma buruk apa yang didapat manusia? Ya sama dengan apa yang mereka sudah lakukan. Apa yang mereka berikan ke alam. Apa tindakan mereka. Nah, dari situ terwujudlah pembalasannya dalam bentuk apa kita sebut mungkin genosida bisa, atau pembantaian massal. Ini ada dua versi ya, dari yang saya pelajari. Versi pertama adalah panen karma buruknya secara alami. Artinya alam semesta itu sendiri yang entah lewat bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pencucian atau pembalasan. Gitu. Bagian pembalasan. Nah, dari situ kan ketika terjadi bencana alam, banyak jatuh korban jiwa dari ras manusia. Bisa puluhan orang atau ratusan orang yang meninggal. Nah, buat saya itu wajar. Sudah, alam semesta ini
sudah tahu harus bagaimana gitu untuk menjaga keseimbangannya sendiri. Jadi tidak perlu ketika ada bencana alam manusia lalu tiba-tiba, aduh ini hukuman. Iya betul, hukuman. Tapi tidak juga harus dikeluhkan. Gitu. Orang-orang yang mengeluh tentang bencana alam begini begitu, egonya masih mendominasi. Jadi tidak mau berpikir secara sadar dan bijak bahwasanya, oh iya, ini bagian dari karmanya ras manusia loh. Walaupun kita tidak melakukan, misal diri Anda pribadi tidak melakukan ya kerusakan alam, tapi Anda mendapatkan imbas atau terkena bencana alam tersebut, ya sudah. Ini udah skalanya jauh lebih besar lagi karena antar spesies tadi yang saya sebutkan di awal. Oke, lalu pembalasan karma buruk dari buatan itu juga ada. Contoh peperangan itu masuk, walaupun menimbulkan kerusakan yang jauh juga lebih besar ya. Maksudnya kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya manusianya saja nih, tapi alamnya juga. Nah itu juga secara tidak langsung sudah bagian dari pembalasan atau panen dari karma buruknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya ada juga beberapa kelompok. Ya, beberapa kelompok, beberapa orang yang punya kemampuan lebih, yang punya power besar. Mereka bisa menciptakan sesuatu, dan mereka ini kalau mau dibilang salah pada sudut pandang yang umum, mereka salah. Karena membunuh banyak manusia. Manusia yang membunuh banyak manusia. Itu lebih tepatnya. Itu. Nah, tapi kalau saya melihat dari sudut yang lain, bagi saya tidak bisa saya salahkan 100% juga. Gitu. Karena mereka sadar, mereka punya power besar. Lalu mereka mampu, ya kan, untuk bertindak. Mereka sadar manusia ini perusak. Nah, akhirnya mereka bantai. Entah itu lewat penyakit buatan, entah itu lewat virus, atau yang lain-lainnya. Gitu. Nah, ketika mereka meluncurkan produknya, lalu banyak jatuh korban, itu juga sudah bagian dari seleksi alam dan pembersihan. Suka tidak suka, sadar tidak sadar, ya, populasi manusia juga harus dibatasi. Saya kembalikan ke Anda begini, ya. Silakan Anda jawab sendiri. Apa yang terjadi jika manusia tidak dibatasi? Kalau saya pribadi, saya yakin planet bumi ini akan lebih cepat hancurnya jika manusia tidak dibatasi populasinya. Jika manusia tidak diberi balasan atas karma buruknya yang sudah diperbuat dalam kehidupan atau bagian dari alam semesta ini. Saya harap ketika Anda sudah menonton video ini, ya, sedikit demi sedikit, secara bertahap, saya harap Anda masing-masing, di tempat Anda, dimanapun Anda berada, mulailah bersikap bijak, mulailah merawat alam, mulailah bertindak fair, perbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar Anda. Dengan begitu Anda sudah menciptakan karma baik. Walaupun itu mungkin hanya sedikit. Tapi ingat, ketika Anda melakukan dengan rutin, dengan senang hati, dengan sikap yang bijak, Anda juga sudah berperan, artinya di situ. Berperan dalam apa?
tanpa Anda tahu, tanpa Anda sadari, Anda sudah menghidupi kehidupan lagi. Menghidupi kehidupan yang selama ini puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun dirusak oleh manusia lain. Lakukan saja yang baik. Alam tidak akan salah kok dalam memberi balasan. Dan alam semesta tidak bisa kita manipulasi. Oke, pembahasan untuk karma sampai di sini. Selanjutnya jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan umum, silahkan kirim lewat email